PPKM darurat juga berimbas langsung pada sektor pariwisata dan UMKM lokal di Bali. Ribuan warga Bali kehilangan pekerjaan, sementara pengusaha UMKM harus menutup toko. Suasana Bali semakin sepi setelah PPKM darurat diberlakukan sejak 3 Juli 2021 lalu. Sentra ekonomi masyarakat seperti toko-toko cindramata dan pernak-pernik khas Bali di kawasan Kuta pun tutup. Bahkan sebagian pengusaha UMKM pulang ke kampung halamannya karena sudah tidak sanggup membayar sewa toko lantaran tidak ada pembeli yang datang dari dalam ataupun luar daerah. Pertama, bagi keramo desa adat yang ada di Kuta memang berkecimpung di daerah pariwisata, apalagi ibu-ibu yang berjualan di pantai Kuta kita rumahkan. Ya, harapan kami pemerintah bisa memperhatikan, tidak saja nanti kita di desa adat juga nanti akan memikirkan bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah, sebaiknya pemerintah juga memperhatikan, karena kita rumahkan para pedagang ini otomatis tidak ada penghasilan. Nah, apa yang beliau makan? Sementara pedagang hanya bisa pasrah menanti pengumuman kepala desa kapan mereka bisa berjualan. Kurang tahu ya, ini kan milik desa adat Kuta ya, pasar seni ini. Jadi kita tunggu dari instruksi dari juru desa adat Kuta kapan kita bisa buka. Untuk dapat bertahan hidup, mayoritas warga kini hanya mengandalkan tabungan yang ada dan sebagian lainnya mencoba menjadi nelayan. Dari Bali, Igusti Alit Sidi, iNews melaporkan. Lalu bagaimana kiat pemerintah agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan? Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat siang Bang Sandi, apa kabar Bang? Baik, terima kasih Mas Wilson dan terima kasih iNews sudah mengundang saya pada siang ini. Baik, Bang Sandi, saat ini PPKM darurat menyebabkan banyak sekali toko yang tutup, terutamanya di Bali, karena mereka menjadi ekonominya bergantung pada jual beli pernak-pernik khas Bali. Apa yang dilakukan pemerintah agar mereka di sana bisa tetap bertahan, Bang? Pertama, harus mendukung secara totalitas pemberlakuan PPKM darurat ini agar kita bisa menekan virus COVID-19 lebih untuk kepastian kesehatan dan juga keselamatan rakyat Indonesia. Yang kedua, kita butuh kerjasama dari semua pihak agar para pelaku UMKM, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa mendapatkan bantuan. Kami mendapat program bantuan pemerintah, bantuan insentif pemerintah maupun dana hibah yang sedang kami siapkan. Keluarga ini kami sedang melakukan upaya percepatan agar menyentuh para pelaku UMKM, para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang jumlahnya jutaan di Bali dan juga kalau di seluruh Indonesia ada 34 juta. Langkah yang ketiga yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana membantu program vaksinasi. Bali ini alhamdulillah sudah mencapai 80% dan tertinggi di antara provinsi lainnya. Kita dengan langkah-langkah strategis yang terus dilakukan pemerintah dan kepentingan lainnya baik maupun daerah, kita bisa mencapai kuartal ketiga sesuai target ini 70% atau kekebalan komunal yang kita harapkan. Nah, ini seandainya bisa dicapai dan kondisi bahwa COVID-19 ini bisa dikendalikan, maka kita bisa lakukan langkah-langkah persiapan untuk pembukaan kembali. Dan kita harapkan ini waktunya tidak terlalu lama lagi. Baik, Bang Sandi, untuk pengendalian kan ini kita juga masih sama-sama berusaha agar angka COVID-19 bisa diturunkan. Nah, tapi ada juga pernyataan dari Ibu Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa bisa jadi PPKM ini diperpanjang 6 minggu. Apakah selama 6 minggu juga insentif juga diberikan kepada pelaku UMKM, Bang? Dan bagaimana mendatanya agar insentif itu tepat sasaran? Ya, data-datanya masih terus kita lakukan verifikasi dan validasi. Kami sudah mendapatkan data-data dari pemerintah daerah dan kita butuhkan data yang akurat agar tidak ada kebocoran. Jadi kita akan lakukan di saat PPKM darurat ini percepatan dan seandainya PPKM darurat ini diperpanjang, kita harus hadir dan harus memberikan bantuan
yang konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kami sangat prihatin bahwa keadaan ini memukul sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi kami sangat yakin dengan kerjasama kita semua untuk menekan penularan COVID-19 dan seandainya kita bisa mengendalikan situasi ini lebih cepat, tentunya lebih cepat pula sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa menggeliat kembali. Baik, Bang Sandi, selain sektor ekonomi pariwisata, ada satu kejadian juga di mana di Tasikmalaya ini ada pedagang yang ketika dia menjajakan dagangannya, dia kena razia oleh petugas dan didenda hingga 5 juta rupiah. Ini kita dengarkan dulu Bang Sandi bersama seperti apa kejadiannya. Asep Lutfi Suparman, pedagang kopi yang terjaring razia PPKM karena melayani makan di tempat mulai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tasikmalaya, Jawa Barat. Asep memilih hukuman 3 hari penjara karena tidak memiliki uang untuk membayar denda 5 juta rupiah. Sayangnya, Asep yang dijerat tindak pidana ringan sempat diperlakukan seperti narapidana tindak kriminal. Asep menjalani proses pencukuran rambut dan memakai baju tahanan. Agus Suparman, ayah terpidana, mendatangi lapas pada Kamis semalam. Dirinya mengamuk dan meminta pihak lapas tidak memperlakukan anaknya seperti narapidana berat lainnya. Sempat terjadi adu mulut yang cukup lama hingga akhirnya adik terpidana diberi kesempatan untuk melihat kondisi kakaknya di dalam lapas. Ngegebrak-gebrak itu pintu rutan itu Pak, lapas Kota Tasik. Alhamdulillah dari lapas itu mengizinkan saya untuk menjenguk anak saya dan diizinkan adiknya masuk ke ruangan lapas untuk menengok kakaknya sendiri, malah sampai di videoin juga. Jadi saya percaya di bawah di lapas itu nggak disatuin sama tahanan yang lainnya gitu. Ya. Baik Bang Sandi, pedagang kopi keliling disuruh memilih untuk denda 5 juta atau kurungan penjara 3 hari. Dan dia memilih penjara 3 hari. Dan disatukan dengan orang-orang yang berstatus kriminal. Bang Sandi, ini peraturan sudah ketat, tapi ternyata juga tidak mendukung untuk warga mencari uang hanya untuk makan. Ini tanggapan Bang Sandi gimana Bang? Ya, ini kita sangat prihatin ya, bahwa keadaan ekonomi betul dalam keadaan yang tertekan dan terutama para pelaku UMKM, apalagi kopi itu kan adalah pelaku ekonomi kreatif aset ini dan mungkin ada ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu aset-aset lain yang menghadapi masalah yang sama. Nah, kami sebagai bagian dari pemerintah mengimbau dan menginstruksikan seluruh aparat kita untuk melakukan penertiban dengan mengedepankan kemanusiaan. Bagaimana Asep ini diberikan satu pengertian, tentunya jika tidak bisa membayar denda, dia diberikan kelonggaran-kelonggaran. Seperti di Jakarta contohnya, kemarin ada yang juga memilih ditahan selama beberapa hari, tapi ada pihak-pihak hamba Allah yang memberikan keringanan sehingga efek jerahnya itu bisa diberikan tanpa harus dia ditahan selama beberapa hari sesuai dengan tindak pidana ringan. Nah, ini yang saya juga mohon semua pihak untuk melakukan introspeksi dan menurunkan level dari emosi, juga tetap tenang dalam keadaan yang memang berat. Tapi kita berikan info dan kita yakinkan masyarakat bahwa dengan mematuhi PPKM darurat ini kita akan bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini bersama-sama, bergotong royong. Baik, Bang Sandi kan memang saat ini menjabat sebagai Menparekraf, tapi sebelumnya Bang Sandi merupakan pelaku usaha. Bang Sandi, kira-kira ada cara nggak agar pelaku UMKM ini bisa bertahan di tengah pandemi, apalagi yang menjual barang atau jasanya ini tidak bisa secara online, Bang Sandi? Ya, memang
meningkatkan keterampilan digitalisasi seperti Asep ataupun Pak Agus yang ada di Tasikmalaya ini. Nah, sebelum mereka bisa masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital atau digitalisasi, pemerintah dan semua pihak harus melakukan langkah-langkah membantu dengan memberikan fasilitas, mungkin bantuan sosial, bantuan sembako, bantuan paket obat-obatan, maupun bantuan lainnya. Dan pemerintah bisa bekerja sama juga dengan dunia usaha, apalagi Tasikmalaya ini adalah satu destinasi wisata yang favorit. Di situ juga ada sentra-sentra ekonomi kreatif seperti bordir, maupun beberapa produk-produk kuliner yang menjadi andalan kita. Saya yakin para pelaku UMKM khususnya yang belum terdigitalisasi, selagi mereka ditingkatkan skillnya, mereka harus disentuh dengan bantuan-bantuan yang konkret. Ini bisa dipercepat dengan bantuan-bantuan sosial. Kami sendiri ada bantuan insentif pemerintah yang berdasarkan data yang kami akan dapatkan, kami kerjasamakan dengan dinas pariwisata kabupaten, kota maupun provinsi yang terdampak secara luar biasa. Baik, terima kasih Bang Sandi atas informasinya dan kita nantikan seperti apa untuk pemberian insentif dan juga bantuan dari pemerintah ini kepada masyarakat. Semoga tepat sasaran dan kita juga minta masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Terima kasih Bang Sandi, sehat selalu telah bergabung. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang.